Hai, ketemu lagi bersama saya petang ini dalam acara Ngopi Senja bareng Mang Keming. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bu Herlin, yang di paroki bertindak atau diberi kepercayaan sebagai tim kerja pendidikan. Selamat petang Bu Herlin. Jeh, sugeng petang Romo. Sehat-sehat je? Puji Tuhan masih sehat sampai hari ini. Ya, Bu Herlin, saya itu pada suatu saat pernah datang ke satu paroki. Lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang muda yang punya keprihatinan berkaitan dengan pendidikan di paroki tersebut. Mereka mengatakan pada saya bahwa mereka itu prihatin ketika ada salah satu sekolahan Katolik yang ditutup. Padahal itu satu-satunya sekolahan setingkat SMA yang ada di sana. Lalu masih ada 2 sekolah yang lain, tetapi itu pun juga dengan jumlah murid yang tidak terlalu banyak. Mereka prihatin bagaimana bisa membuat sekolah-sekolah ini tetap eksis. Lalu mereka punya cita-cita besar ketika mereka ngomong-ngomong dengan saya itu, bahwa ya entah bisa tercapai kapan, tapi mereka punya cita-cita agar anak-anak yang sekolah di sekolah Katolik itu bisa sekolah dengan gratis. Lalu mereka membuat gerakan peduli pendidikan. Dan sampai dengan hari itu ketika saya omong-omong dengan mereka, mereka juga cerita ya mereka bisa membantu anak yang jumlahnya menurut saya tidak sedikit, 317 anak. Wah, itu bukan sedikit kalau itu mau. Tapi itu belum semua, karena cita-cita mereka kan bisa membuat sekolah-sekolah Katolik itu kembali hidup. Lalu anak-anak dan orang tua yang punya anak-anak di usia-usia sekolah punya kerentek untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah Katolik ini, karena ya wis asam bayar. Sing penting anakmu sekolah sing apik, dididik sing tenanan, berprestasi. Betul. Nah, berbicara soal pendidikan, kita masih dalam masa pandemi ini kan juga menjadi salah satu pokok perhatian, karena pendidikan itu menjadi salah satu bidang yang terdampak. Betul sekali. Betul ya Bu ya? Leres banget. Ya, kalau jenengan melihat di paroki kita seperti apa sih Bu? Kemendesakan bahwa apa kita itu perlu punya semangat atau hati sing terbakar seperti anak-anak muda yang saya jumpai tadi. Iya Romo, jadi begini, kalau saya lihat dari sisi pendidikan ya, di masa pandemi ini sangat prihatin khususnya dari keseharian kami yang sebenarnya di bidang pendidikan juga saya terjun ya. Melihat kondisi masyarakat atau mungkin dari murid, orang tua siswa yang banyak mengeluh mengenai biaya pendidikan. Pastinya tidak jauh juga di gereja kita Romo. Jadi di paroki Krapyak ini juga banyak yang saat ini kalau bilang dikatakan teriak, ya teriak gimana ya bisa mencukupi biaya pendidikan untuk anak-anak gitu Romo. Maka dari kami tim pelayanan khususnya pendidikan punya harapan sekecil apapun kita lakukan untuk bisa membantu supaya paling tidak meringankan umat di lingkungan wilayah Krapyak ini, supaya pendidikan anak-anak tetap berjalan lancar gitu toh. Ya. Kalau saya itu percaya Bu, umat di paroki Krapyak, masyarakat di tempat ini itu mayoritas sangat murah hati. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejauh ini saya bisa melihat bagaimana banyak orang itu tergerak untuk apa ya? Dengan sekecil apapun yang mereka bisa buat menjadikan hidup mereka atau yang bisa mereka lakukan, syukur-syukur jadi berkat bagi banyak orang. Contoh misalnya, sudah mungkin 5 kali paroki kita itu memberikan bantuan sembako atau pemenuhan kebutuhan pangan untuk saudara-saudara kita sebagai tanggap emergency respon
pada sejak awal masa pandemi ini. Lalu banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan minimal bagi saya sendiri, saya bersyukur bahwa saya masih banyak menjumpai orang-orang baik di tempat ini. Nah, saya hanya punya gambaran gitu, atau punya angan-angan sederhana. Kemarin pada kesempatan omong-omong tentang bersama Pak Lukas itu sempat saya itu punya angan-angan. Saya kan perokok ya nih. Iya. Ya toh, mah mati ya toh. Iya. Tak sumet sih lah. Harusnya bisa ngurangi rokoknya biar bisa bantu anak-anak yang butuh bantuan tomo. Wah, sebetulnya bisa, justru itulah. Pada waktu itu saya juga ketemu dengan beberapa orang yang sama-sama ngerokok. Lalu sahabat saya omong-omong soal keprihatinan ini. Sebetulnya kita bisa loh, para perokok yang selama ini disingkirkan, nek ngudut ya kudu jauh-jauh dari banyak orang. Ya toh dijauhi ya toh, sing ngerokok di mengganggu kesehatan tomo. Oh ya, bojone jenengan yang ngerokok, ya toh seneni terus. Ya menjadi orang tersingkir, tetapi saya punya refleksi begini. Bahkan kadang kita yang seringkali tanda kutip disingkirkan, tapi bisa jadi loh tanpa mengurangi ya boleh tetap merokok, tapi dari sebatang rokok yang bisa kita sisihkan, kita mau peduli pada pendidikan. Beberapa teman yang sempat saya ajak omong-omong itu, wah baik Romo, mari kita buat gerakan satu batang rokok peduli pendidikan. Wah, kalau bisa jalan itu sungguh luar biasa Mo. Maka dari itu, nah berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di tempat ini, kalau tadi kita omong soal keprihatinan di tempat yang lain, tadi juga jenengan sempat omong-omong soal sebetulnya di tempat ini juga pendidikan itu juga perlu perhatian kita bersama. Seberapa mendesakkah Bu? Wah, sangat mendesak sepertinya. Jadi kalau orang tua itu bila disuruh milih makan apa sekolah gitu ya, sama butuh. Lah kalau melihat kebutuhan umat, lalu kebutuhan masyarakat di sini, sejauh jenengan lihat itu apa ada yang memang butuh perhatian kita untuk pendidikan, supaya bisa syukur-syukur kita bisa membuat gerakan seperti orang-orang muda yang saya jumpai di paroki tertentu itu, masih di Semarang. Ya, jadi gini Mo, sebenarnya kita juga sudah bergerak ya untuk masalah penanganan bantuan pendidikan. Nah, saat ini kami sudah membuka atau kemarin juga sudah bagikan form pendaftaran melalui ketua lingkungan dan sudah dibagikan ke umat. Lalu umat berminat untuk mengajukan diri bagi yang sangat memerlukan bantuan. Data sudah masuk pada saya Mo. Ternyata banyak sekali yang juga harus diperhatikan. Ya. Wah. Juga sudah ditiliki satu-satu ya? Sudah, ya ini sudah. Artinya diverifikasi, dikonfirmasi. Oh, yang mengajukan ini memang benar-benar membutuhkan. Jadi ada ya? Jadi memang benar-benar membutuhkan dan itu cukup banyak. Sementara dana untuk pendidikan di paroki kita sangat minim. Nah, lalu bagaimana nih mau ngecak ke dana minim untuk banyak kebutuhan gitu toh? Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencari solusi, kita gerakkan juga ini para umat yang mungkin sudah ya tidak harus berlebihan sih untuk ekonominya, mungkin ya minat aja sih. Kalau ada bapak ibu, orang tua, saudara-saudari, umat di Kerapia ini mau peduli gitu kan. Dengan cara menjadi orang tua asuh. Yang mana orang tua asuh ini tidak harus mengcover misalnya nih. Ada si A membutuhkan SPP 300.000 per bulan. Wah itu 10 perokok saja bisa Bu. 10 perokok itu menyisikan satu batang rokok tak regani 1.000 saben dino itu sesasi kan 30.000. Lah iya itu. Anak 10 wis 300. Jadi 10 perokok jadi orang tua asuh untuk satu anak. Betul. Lah berarti nih Romo bisa mengajak teman-teman perokoknya toh? Tajak tenan termasuk bojone jenengan itu.
Iya, bisa terwujudkan. Nah begitu Romo, jadi kita bisa ajak umat paroki Prapya untuk peduli pendidikan. Bukan berarti yang mana bantuan ini tidak harus mengcover kebutuhan anak seutuhnya sebenarnya. Namun ada kepedulian untuk rasa berbagi, raketan bantu, gitu kan Mo? Ya. Gitu. Jadi begini loh Bu, saya pernah ngomong-ngomong itu dengan beberapa perokok itu. Sebetulnya saya punya semangat ini. Kadangkala banyak orang itu berpikir, aku nunggu turah-turah lah untuk bisa ya membantu orang lain atau menjadikan hidup saya berkat bagi orang lain. Tapi walaupun saya ya janjani ya pas-pasan nek rokoki ra tau sak bungkus ya rokok mesti sak lencer. Tapi dari sak lencer itu atau dari apa yang kadangkala ya bagi saya cukup atau kekurangan saya masih bisa menjadikan hidup jadi berkat. Maka untuk menjadi berkat itu ndak harus nunggu luweh-luweh sih. Tapi soal ketulusan untuk mau mengulurkan tangan bagi orang lain. Jadi sekecil apapun. Bantu itu kan kesempatan Mo, tidak belum tentu harus berkelebihan gitu ya. Mo. Maka melalui omong-omong saat ini, Dang-Dang Tit malam ini atau senja ini, sebetulnya saya mau juga mengajak kalau jenengan memang berkomitmen sungguh, mari kita buat gerakan peduli pendidikan di paroki ini. Siap Romo, entah nanti bentuknya gerakan orang tua asuh ataupun gerakan peduli pendidikan mulai malam ini. Lah kalau dilihat jenengan sudah mengumpulkan data itu ada berapa anak sih sampai malam ini? Iya, dari data yang sudah masuk sekitar 40 anak 40 yang minta anak. Diprioritaskan semua loh. Semua minta diprioritaskan. Iya, semua minta diprioritaskan. Tapi jenengan kan sudah memastikan bahwa mereka butuh toh? Semua butuh ya. Cuman kebutuhan anak ini saat ini apalagi masa pandemi ini khususnya selain SPP gitu ya, itu juga biaya kuota Romo. Karena dengan kuota itu yang membuat mereka tiap hari bisa belajar karena anak-anak belajar di rumah butuh kuota gitu kan. Ini nek sing ra duwe HP mosok butuh kuota. Ada Mo? Oh ada. Begini. Jadi juga yang memerlukan HP untuk keperluan belajar anak. Kalau boleh tahu Bu, kalau misalnya yang kebutuhan SPP tadi dari 40 anak itu, mohon maaf ini karena suaranya bocor itu, ada helikopter sedang lewat, tapi ya enggak apa-apa itu. Mendukung ya Mo ya. Iya, pakai hitung roto silir sumuk-sumuk begini. Ya, jadi kira-kira berapa rupiah sih kalau dirupiahkan kebutuhannya itu? Sudah masuk ini saat ini ya kalau boleh dibilang sebenarnya banyak ya banyak, sedikit ya kok sedikit ya. Kalau saya katakan sebulan cukup 8.500.000 kami butuhkan per bulan. Ya. Padahal dana peduli pendidikan kita. Padahal dana pendidikan kita saat ini setengahnya aja belum ada. Setengahnya gimana Bu? Kemarin saya tanya Pak Didi cuma ada sekitar 1,3. Oh, jauh dari itu ya. 1,3 atau berapa itu? Makanya jadi PR saya ini harus gimana nih? Maka dari itu semoga melalui podcast ini ya kalau nanti saya yakin Romo Sunar itu sebagai pastor kepala paroki kita tentu juga akan setuju dengan gerakan ini. Ya. Maka semoga dengan ngomong-ngomongan kita ini ya gerakan ini bisa kita mulai. Rasa nunggu suwe-suwe lah. Iya makanya gitu. Tuhan juga mendesak gitu loh Bang. Ya. Tentu juga itu tadi kan jenengan sempat cerita. Lah kabeh nek kabeh rumangsa butuh kabeh kudu dipenuhi. Nek prinsip saya ya sederhana to Bu ya sak mampune awake dhewe. Iya. Nek kayak mampune loro ya. Yang penting tetap usaha gitu. Tetap usaha. Tapi kita juga terbuka pada siapapun yang membutuhkan. Itu tak Bu? Iya, leres. Nah, kalau tadi jenengan ngomong-ngomong soal gerakan orang tua asuh, apa jenengan itu sudah punya gambaran tuh? Kalau boleh jelaskan gambaran saya, semoga bisa dihubung gitu ya Mo. Jadi kita akan galang orang tua asuh. Jadi anak-anak yang sudah terkumpul ini, yang
butuh perhatian ini, kami mencarikan orang tuh. Sementara kami saat ini sedang menggalang orang tua asuh. Maka untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berminat untuk mau menjadi orang tua asuh dari anak-anak ini, nanti bisa hubungi kontak kami. Nanti kami akan sampaikan kontak yang bisa kita hubungi. Oh, tentu saja nanti teman-teman Komsos itu pasti akan mencantumkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan di kolom deskripsi. Nanti dibantu sama para anak-anak muda yang tidak perlu disebutkan namanya. Iya, gitu Tomo. Ya. Lalu nanti kalau sudah memberikan nomor, saya akan hubungi. Lalu saya akan sampaikan alamat link ya, karena sekarang semuanya online. Jadi ya melalui online aja nanti bisa membuka jendela atau tempat di mana Bapak Ibu melihat anak-anak siapa saja sih yang memerlukan bantuan saat ini, gitu Tomo. Ya, jadi nanti saya akan tampilkan di situ anak-anak yang mendesak kebutuhannya untuk mendapat bantuan. Misalnya kayak gini aja Mo, ada si A memerlukan bantuan setiap bulannya 300.000 ya. Misalnya kok saya tertarik ya dengan si A ini karena ya tadi dengan deskripsi yang sangat memprihatinkan misalnya. Tapi aku mampunya cuma 100.000 Mo, gitu loh. Nek selawewu 25.000 salah gitu. Ora apa-apa ya. Jadi gitu ya. Yang namanya A ini tidak harus sekian gitu Mo. Boleh aja teman-temannya. Ya. Jadi bisa gimana supaya 300.000 itu bisa tercover gitu kan. Nek ora tercover semua dilalah. Kalau dilalah kok belum tercover ya, sementara itu misalnya si A baru 250 tercovernya, ya sementara bantuan disampaikan ya segitu dulu. Sementara kita juga tetap jalan. Melihat kemampuan kita itu ya. Usahakanlah supaya bisa setiap bulannya itu ada orang yang gitu loh. Tapi menarik loh Bu, tadi jangan sempat omong soal anak-anak itu juga membuat narasi. Jadi supaya siapapun nanti yang tertarik itu bisa melihat atau punya gambaran. Kadang-kala saya sendiri juga dengan Romo Sunar itu tidak serta-merta mudah dengan nama orang-orang gitu untuk menghafalkan orang. Tapi dengan cerita, dengan foto, dengan narasi yang dia kemukakan kita bisa melihat. Bisa ya minimal membuat orang itu lebih mengenal yang mau dibantu. Tapi tentu tidak semua umat bisa mengakses itu toh Bu. Tidak Romo, jadi emang ini ada agak kadang-kala kan yo sok izin ya. Kadang saya mau minta bantuan tapi nama saya enggak mau disebutkan. Nanti dikira merendahkan saya. Seseorang kadang memang tidak mau dipubliskan tetapi sebenarnya butuh gitu Tomo. Ya. Tapi ya enggak apa-apa lah kalau mungkin hanya sekedar foto tidak ditampilkan ya enggak masalah. Tapi tetap saya upayakan supaya si anak ini mendapat bantuan gitu Mo. Ya, sementara itu kalau memang tidak mau Jadi siapapun yang nanti tergerak untuk ikut ambil bagian berpartisipasi dalam gerakan peduli pendidikan ini, gitu, setelah menghubungi jenengan yang bertanggung jawab berkaitan dengan gerakan peduli pendidikan ini akan diberi link yang terupdate dan berisi kisah atau narasi berkaitan dengan serta aneka informasi kebutuhan dari anak-anak yang memang butuh. Dan umat misalnya kalau pengen aku ngerti kenal kae tak bantu kae bae. Ora apa-apa toh Bu. Tidak apa-apa, silakan. Langsung ditunjuk ya toh, dicem ya. Boleh saja. Gitu. Misalnya seperti Romo sendiri juga boleh nanti buka aja saya kasih alamat linknya. Oh ya, tak centang yang namanya Kirun. Ya, sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan perhatian. Nah, baiklah. Nah, ini kan sudah mulai toh Bu, bulan Agustus. Anak-anak juga sudah mulai masuk sekolah. Terus piye? Iya, makanya itu saya pengen secepatnya Romo
realisasi gitu ya. Maka nanti teman-teman juga teman kaum publikasi ya supaya program ini dapat berjalan gitu toh. Mungkin bukan supaya program ini, saya tidak mau mengatakan ini program, tapi ini gerakan. Ketergerakan hati, ketersentuhan hati, ya toh. Betul, menggerak ya toh. Hati gitu ya. Menggerakkan hati bukan supaya tidak ada orang yang apa ya merasa terpaksa untuk ikut ya toh, digondeli go rantai besi ya toh, dirantai tidak, tapi orang dengan kemerdekaannya, ketulusannya, aku mau terlibat. Sekecil apa merdiko. Dan satu lagi yang penting loh Bu, salah satu semangat yang saya tularkan di Kopi IG itu ya, ngopeni sing ora kopen kanggo bisa ngopeni sing ora kopen. Maksudnya gimana? Maksudnya lewat hal yang kecil dan sederhana yang kadang tidak ada artinya, ming 100 kilo pun setiap hari, ketika itu bisa kita openi, iso kanggo ngopeni itu ya sing ora kopen atau orang-orang yang butuh perhatian kita. Maka rasa-rasanya Jumbo atau Gatuk cocok dengan apa yang tadi mau jenengan sampaikan itu kan. Mantap mau kalau gitu. Misalnya kalau pandangan seperti itu. Saya dilalah yo pas duit nih kok neng rekening kabeh gitu. Misalnya aku pengen bantu terus piye kuwi? Wah, kalau itu mudah aja kok, mau tinggal transfer aja. Nanti kami akan membuat kontak nomor rekening yang bisa untuk menyalurkan dana pendidikan ini. Tentu saja nanti ada bendahara khusus yang akan menangani atau menyalurkan dana ini kan Mo. Jadi nanti kalau mereka yang mau membantu via rekening atau apapun bisa ya. Bisa lewat dengan rekening paroki ya. Tapi terus, dengan kode terakhir misalnya aku mau bantu 20.000. Terus caranya bahwa ini untuk pendidikan ngunanginnya piye Bu? Dikasih nomor kode 2 nomor akhir gitu ya. Berapa? Bisa juga sih itu. Misalnya 25.002 rupiah. Misalnya itu kode 2 rupiah itu menunjukkan bahwa itu bantuan untuk pendidikan gitu misalnya. Ya boleh juga Mo, nanti kami bicara dengan pihak bendahara gereja mungkin ya untuk pembuatan nomor rekening ini. Gitu kan? Lah misalnya kalau saya dilalah pasang didit ora tahun di rekening gitu, tapi saya mau terlibat itu nyelengi lewat udut sing tak mau tak kurangi saben dina, wujute cash kericik-kericik terus piye kuwi? Kira-kira piye carane? Ke gereja ariat gitu, kami sediakan kotak pendidikan, juga dituliskan nama, misalnya ya Bapak Ibu bisa tuliskan nama, itu diberi nama dari Bapak siapa untuk keperluan apa, nanti tinggal masukkan aja di kotak peduli itu, jangan khawatir Pak Man kok. Ya, jadi harus jelas siapa ya yang memasukkan, tidak hanya duit ceplung loh, misalnya RK itu Romo Kris itu, atau MK itu Mangkeming gitu. Mangkeming itu untuk siapa? Jadi supaya nanti pelaporannya jelas. Itu ya Bu ya? Iya. Kalau saya dengar-dengar itu di belangko pendaftaran kesanggupan itu kira-kira kesanggupannya sampai berapa lama tuh? Kadang-kala kan saya enggak mau terikat seumur hidup itu. Karena mungkin bisa jadi bulan depan saya dipindah, tahun depan saya dipindah, 5 tahun lagi saya dipindah, kan saya enggak tahu. Jadi gini Mo, sebenarnya untuk jadi orang tua asuh ini sebenarnya tidak mengikat ya. Artinya melihat juga kemampuan, siapa sih yang tahu kondisi orang itu kadang berubah-ubah gitu kan. Tapi kami membuat jangka waktu kesepakatan ini berlaku berapa lama ya. Sekarang ini kami membuat kesepakatan ini tariknya hanya 1 semester Mo. Ya 1 semester. 1 semester itu berarti kalau semester ini sampai ini ya nanti Desember. Sampai Desember ya. Berarti nanti Januari sudah buka lagi. Ya, nanti kami buka kembali untuk kesanggupan semester berikutnya. Jadi boleh diperbarui ya.
Boleh. Misalnya, Nek ora siapa kuat, tahu- ora diperbarui nyuwun ngapunten Bu Elin, aku tidak dilalah udut wae masalah. kudu nglinting gitu. Di ngapura Bu. Iya, Pak. Ya, Oh, dilebihkan. puji Tuhan gitu Oh loh, ya. Pak. Gitu. Jadi Jadi, sing penting sementara ini- merdeka wae. Iya, yang penting merdeka dan sementara ini. Satu semester ya kesanggupannya ya. Iya. Baik. Gitu, Mo. Gimana? Ah, Mo? ya bagi saya ya sebuah langkah kecil yang berani untuk dimulai itu lebih baik daripada hanya sekedar impian dan angan-angan yang tidak pernah diwujudkan Oke. ya Bu. Ya, saya minta dukungan Romo juga Romo Sunar ya untuk bisa ini itu Nek saya itu selalu bisa jalan gitu, memberi Mo. dukungan, apalagi Romo Sunar itu Pak terhadap anak-anak, beliau juga apa ya begitu perhatian ya. Saya yakin kok beliau sangat mendukung. Betul, betul. Maka saya pribadi pun ya toh yang kadangkala tidak mudah dekat dengan anak-anak, saya merasa begitu, tidak banyak yang saya kenal, tapi saya sangat mendukung sekali. Iya, saya tahu. Begitu. Iya, Mo. Nah, baik Bu. Iya. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Ya, kami gua aja sementara ini untuk penjaringan orang tua asuh, kami harapkan bisa kalau kurang jelas nanti bisa hubungi kami di nomor kontak ini akan tampilkan gitu, Ya. sehingga cepat-cepatlah untuk bergerak. Sudah banyak anak-anak atau orang tua yang sungguh mengharapkan bantuan Kalau soal ini. itu berarti kan kudu ono target Bu. J. Nah, ini deadline-nya kapan Bu? Apanya? Kapan mau dibuka? Misalnya pendaftaran orang tua asuh. Tanya nanti. Ditutup kapan? Gini Mo, kalau misalnya bulan Agustus ini jalan, ini nih sudah pada nunggu nih tuh, sudah pada mau daftar Oh, kayaknya Mo, ya. gitu toh. Nah Oh, terus panggilan juga ya? sudah mutuk-mutuk pengen dan cepet-cepet daftar gitu toh Mo. Terus hubungi aja kami, nanti saya nomornya siapa yang akan diasuh gitu kan. Untuk ini di bulan September awal harapannya sudah bisa membantu Mo. Ya, Gitu. jadi dana itu ya harapannya bulan September sudah bisa dicairkan untuk membantu. Gitu toh. Baik Bu, memang ya kudu gage-gage ngopo di suwek-suwek ya toh kalau kita bisa buat. Maka kalau kita hitung waktu ya toh berarti masih 2-3 minggu ya. Baik, semoga dengan ini ya nanti kapan kita nunggu waktunya Romo Sunar membuat pukulan gong membuka bahwa ya kita terbuka pada siapapun yang mau ambil bagian dalam gerakan peduli pendidikan ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih sudah mau ngomong-ngomong bersama saya Ya. petang ini. Akan Ya. hingga lebih jelas apa yang menjadi langkah kita gitu toh Mo. Oh ya. Iya. Pokoknya jangan khawatir, tetap jadikan hidupmu bahagia, jangan lupa seruput kopi dan jangan lupa jadikan hidup lebih menjadi berkat. Salam.